Bapak dan saudara-saudara kasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat datang di Gereja Satu Kristus kita. Hari ini adalah hari yang pertama dan awal dari hari ini yang yaitu Penghujung atau Sabtu. Masa adalah masa persiapan diri untuk menyambut kedatangan Sang Pencipta kita, Yesus Kristus, dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya pada akhir zaman. Dalam masa ini, kita mengenal orang Advent, sebuah hati yang berbeda dengan empat mata yang akan menyatakan yang berbeda. Minggu pertama akan mendapat satu diri. Ini menjadi arti harapan. Harapan akan kedatangan Yesus Kristus. Disebut juga sebagai iman yang menyatakan bahwa kedatangan Yesus sebagai Mesias sudah diwartakan oleh kami. Pada kesempatan ini, oleh pastor dikasih suatu timbal diikir berbeda sampai persamaan dari saudara kasih sebelum pada deklarasi judulnya maka tidak baca lupa dari apa gereja satu orang dari masa umat sudah dalam jawabannya dan putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berikan oleh malaikat kita. Dan saya sedang menjadi dari salam doa kami bersama kita akan bersama kita membangun kebijaksanaan Allah Bapa yang berkasih, kami umat Allah tinggal secara gereja Satu Kristus mensyukuri iman, persaudaraan dan pelayanan dan mendapat dasar semua bahwa kami bersyukur untuk memiliki sebuah kehidupan yang Kristus. Kami bersyukur bahwa kami diberikan untuk bersyukur dan menjadikan usaha bersyukur agar kami bersama dalam
seluruh orang masyarakat dan para pemimpin pemerintahan dari sektor akan menjalankan ketentuan bagi gereja ini dan memandang yang terjadi kita sampai kepada mereka sebagai kita kasih. Kami mohon bagi mereka yang sudah tetaplah berada agar bersama dengan Tuhan mereka berdua setelah gereja setelah
lilin pengharapan. Mari kita bersyukuri atas hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Sembari kita menantikan Dia yang datang, kita memeriksa badan kita, menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah, yang tidak sempurna, yang berdosa, tetapi dikasih Allah dengan cinta yang tak habis. Mari kita mengenang dengan Tuhannya agar tanpa seraya dari Yesus yang menyelamatkan ini. Saya mengakui semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau berkenan menyelamatkan dunia. Tolonglah kami dalam menyiapkan diri menyongsong kedatangan Putra-Mu itu, sehingga kami pantas mengalami karya keselamatan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan kita dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari mendengarkan sabda kita. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku mendekati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yahudi. Pada waktu itu, aku akan menunjukkan tunas keadilan bagi dia. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran dalam seluruh dunia. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan para penduduk Yerusalem akan hidup dengan benar. Dan dengan nama dia,
Mereka akan hitam. Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Akhirnya saudara-saudara, demi Tuhan Yesus kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana
yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersama. Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gejolak laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh persapura dan kemabukan, serta kekhawatiran akan hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Oma, dan juga dari yang kasih selamat pagi. Tidak terasa bahwa kita minggu ini bersama seluruh gereja universal memasuki minggu Advent yang pertama. Advent berasal dari bahasa Adventus, penantian atau pengharapan. Kita menantikan atau mengatakan siapa.
tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus yang digambarkan dalam bacaan pertama hari ini sebagai tunas keadilan yang ditujukan untuk keselamatan kita manusia. Maka merenungkan bacaan-bacaan suci hari ini, saya akan memberikan satu inspirasi atau satu punto. Semoga punto ini memberikan inspirasi untuk kita semua, termasuk saya, bagaimana memberi makna atas kehidupan sepekan ini. Punto yang saya berikan adalah berjaga-jaga dengan pengharapan. Berjaga-jaga dengan pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, betapa pentingnya kalau kita itu memikirkan tentang akhir. Tidak hanya memikirkan tentang awal, tetapi memikirkan tentang akhir. Apapun itu, ketika kita memikirkan akhir, maka kita tahu bahwa hidup kita ini selalu punya tujuan. Hidup kita itu selalu bermakna dan berarti. Tanpa memikirkan akhir, orang akan sembrono di dalam kehidupan ini. Dengan memikirkan akhir, kita tahu kemana hidup kita akan dibawa. Dengan memikirkan akhir, kita tahu bagaimana cara kita memberi makna atas kehidupan kita. Hari ini kita merayakan Advent, penantian. Kita menantikan Yesus yang akan datang, yang akan lahir, yang sesungguhnya sudah datang, sedang datang, dan akan datang. Yang pada minggu lalu dikatakan, Akulah Alfa dan Omega. Yesus juga datang, sedang datang, dan akan datang. Maka kalau kita tahu bahwa Yesus sudah datang, sedang datang, dan akan datang, menggerakkan hidup kita untuk mengarah ke sana, menggerakkan seluruh kedirian kita untuk mengarahkan hidup kita yang akan datang itu. Maka kalau kita mendengarkan baca Injil hari ini dan mencoba menangkapkannya dengan masa Advent, seakan-akan selalu berlawanan. Kita menantikan Yesus yang akan lahir. Di sisi lain, Yesus hari ini mengatakan sesuatu yang membuat kita itu sebagai manusia itu merasa cemas, khawatir, dan juga takut. Karena apa? Yesus berbicara tentang kedatangannya yang kedua, akhir zaman, yang namanya manusia. Menantikan Yesus yang lahir, tetapi Yesus juga mengatakan dengan yang namanya hari kiamat manusia. Kalau kita sungguh-sungguh mau merenung ke dalam antara penantian Yesus yang lahir dengan akhir zaman itu selalu terkait satu dengan yang lain. Dengan harapan semoga kita orang-orang yang percaya akan Yesus yang adalah tunas sukses, tunas keadilan itu, kita sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita selalu menanti-nantikan Dia, selalu berjaga-jaga dengan penuh pengharapan. Maka hari ini Yesus mengatakan, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi geloda-geloda maut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Bisa jadi dengan kehidupan kita memiliki kecemasan yang berlebih-lebihan. Kita memang tidak mati secara fisik, tetapi iman kita bisa mati menghadapi situasi dunia, situasi hidup yang acap kali tidak mudah kita mengerti. Ketika kita dihadapkan dengan kehilangan pribadi yang berharga, ketika kita berjuang, kita tidak mendapatkan hasil apa-apa.
seakan-akan harapan kita hilang dan lenyap. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pewartaan Yesus hari ini tentang akhir zaman mengajak kita semua untuk senantiasa berjaga-jaga dengan penuh pengharapan. Tidak ada seorang pun yang paling bertanggung jawab atas diri kita selain diri kita sendiri. Tidak ada orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita selain diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan yang akan datang. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, perayaan Minggu Akhir ini mengajak kita untuk senantiasa di dalam kehidupan kita mengenakan pakaian Yesus sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat kita Tesalonika pada hari ini. Paulus menasihati tidak hanya umat di Tesalonika, juga umat di alam sutra. Kita semua yang berkumpul di gereja ini, yang kita maksudi adalah kita disebut oleh Rasul Paulus sebagai saudara-saudara. Kita adalah saudara-saudara Paulus, kita adalah saudara-saudara Yesus. Dia mengatakan demikian, saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang. Seperti kami pun menaruh kasih padamu. Semoga Ia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Paulus mengundang kita di masa akhir ini untuk mempersembahkan kehidupan kita, mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan pikiran kita, mempersembahkan tutur kata kita, mempersembahkan tingkah laku kita ini supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Itulah berjaga-jaga, itulah menantikan Tuhan yang kita nantikan kedatangannya. Kalau dalam adres Kusupan Agung Jakarta hal ini mengatakan, mungkin kita bisa menjadi percaya ini, semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Solidaritas dan subsidiaritas, itulah ungkapan-ungkapan kecil dan sederhana saat kita berjaga-jaga Yesus yang kita nantikan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama memberi makna atas kehidupan kita. Banyak cara yang kita usahakan bisa kita upayakan dalam kehidupan ini. Kalau tadi kita mendengar berjaga-jaga sambil berdoa, maka terima kasih umat yang selalu setia sampai hari ini bertekun dalam doa, menjadi dua Maria di ruang adorasi, kemudian merayakan ibadah setiap hari pada Sabtu atau Minggu dalam pelayanan beberapa malam hari yang di grup WA DPP umat kemudian membagi-bagikan ayat-ayat aktif untuk orang-orang kecil dan sederhana di lingkungan kita. Itulah cara berjaga-jaga, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dengan cara-cara yang sederhana, yang kecil bahkan biasa, yang mungkin dipandang dunia tidak berarti. Tapi kalau kita memberikan diri kita dengan kasih yang tulus, yang kecil itu menjadi berarti dan bermakna. Sebagaimana dikatakan dalam pemazmur hari ini, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Semoga kehidupan kita sehari-hari selalu terangkat dan terarah kepada Tuhan semata. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada minggu akhir yang pertama ini, lilin sudah menyala, tanda pengharapan. Semoga di tengah situasi kita, keluarga-keluarga kita yang tidak mudah, semoga kita tidak pernah kehilangan harapan.
tidak mudah dia sukacita dalam hidup berkeluarga. Maka ada satu pribadi yang menjadi sumber pengharapan kita selain Yesus. Dalam situasi seperti itu, kita perlu pertolongan. Kita perlu pertolongan dan begitu supaya kita tidak kacau. Dan pertolongan itu tidak lain adalah pribadi Yesus sendiri. Kalau kita menemukan Dia sang pengharapan sejati, apapun situasi dan kondisi kita selalu akan dituntun, akan dibawa Dia menuju kepada keselamatan. Dan kita mau belajar dari Maria, seorang bunda yang penuh pengharapan. Dia menantikan Yesus putranya dan selalu membawa Dia dan membawa Dia sendiri kepada gereja Yesus sendiri. Maka ada satu lagu yang menarik bagi saya, mengingatkan saya ketika tahun 2005 ada di Kalimantan. Kita selalu dibuka menantikan Yesus yang datang dari kehidupan kita. Semoga dalam keluarga kita menjadikan masa ini masa yang drama, menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang selalu berdoa bersama-sama, suami istri anak-anak, orang tua bersama anak-anak, berdoa bersama meriahkan Tuhan Yesus sang pengharapan sang pengharapan hidup. Saya sangat yakin kalau keluarga ini di dalam doa bersama kita, maka terciptalah damai. Karena disitulah Tuhan Yesus serta di dalam itu selalu datang dan merajai keluarga kita. Marilah kita membangun satu niat baik untuk hidup masyarakat ini, agar kita selalu berjaga-jaga dalam kebenaran. Bersama dengan niat kita bersama keluarga kita, mari kita iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus, Tuhan yang
Aku percaya akan terus ini akan menjadi terus bersama terus di depan yang kami. Marilah kita memperhatikan bahawa pertolongan Bapa yang demikian dekat dengan kita dalam diri Yesus Putra-Nya. Di gereja Kristus, Allah Bapa yang terbaik, bimbinglah gereja pada masa akhir ini untuk menyertakan diri agar semakin mampu mewartakan kabar sukacita kedatangan Kristus bagi semakin banyak orang. Mari kita bagilah pemimpin bangsa-bangsa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, semoga kegembiraan Engkau sungguh menggerakkan para pemimpin bangsa untuk semakin giat dalam melayani rakyatnya menuju kesejahteraan dunia. Marilah kita bagi orang dan aktivitas. Allah Bapa yang Maha Baik, di masa akhir ini bagikan harapan dan semangat baru bagi mereka yang menderita dan tertindas, sehingga mereka senantiasa di dalam menantikan kedatangan Sang Cahaya sejati Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Bagi kita semua yang hadir di sini, Allah Bapa yang Maha Bijaksana, tunjuklah kami untuk semakin saling menghormati satu sama lain dan menjadi berkat bagi sesama kami. Marilah kita berdoa. Mari kita juga mendoakan intensi saat ini. Mohon keselamatan dan kebahagiaan kekal bagi kita. Liu Junten, Melanie Mata, Andreasa, Bernardo, Rizwan Budiman, Julia Siti, Li Julian, Mariki, Sirius William Hinti, Joko Darmani, Muhammad Suryadi, Tanah Sugianto, Yohanes Sultani Kasman, Tati Herawati, Mariani Buntu, Yakutulio, Yakcoria, Ling Juni, Budiman, Ling Sacho, Ling Kintu, Ling Tiati, Agustinus Omjimpi, Mauritius Manda, Markus Putih, Anak Islam Maya dan Sekular Sakit, Maria Antoinette, Li Tuani, Isidora Suryani Berta, Liao Soluti, keluarga Herman, keluarga Muda, keluarga Lisedio, anak Kuero, dan jiwa-jiwa di api uji. Kita mohon kesembuhan bagi Insan, penyertaan dan berkat untuk Tuhan setiap mereka, pelaksanaan persiapan dan proses tidak terjadi dalam keadaan dan segala hal berkaitan ketabahan kasihan dan kepercayaan bagi seseorang. Judul yang baik bagi seorang anak, pelajaran proses pengobatan dan kesembuhan bagi bapak, pelajaran
tapi saat ini dan kehidupannya sesuai yang datang. Kita bersyukur atas terkabulnya doa November yang selalu kami. Kasih karunia amat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan segala berkat bagi Bapa dan dan Ibu Yesus. Mari kita mari kita jaga doa pribadi kita. Kita juga berdoa bagi perdamaian dunia untuk tempat-tempat dan negara-negara yang sedang berdiri peperangan. Semoga Yesus angkat damai yang dinantikan boleh menjadi sumber damai bagi mereka. Untuk doa-doa kita, marilah kita memohon. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau hadir dalam hidup kami. Berkat kedatangan kembali Yesus Putra Manusia, kedalam hidup kami telah dihalalkan dan diberikan kebenaran. Jangan membiarkan dan memperlihatkan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengampun kami. Berdoa saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terima doa dan persembahan kami, hamba-hamba-Mu yang hina ini. Kami semua yang berkumpul di gereja ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, karena dengan usaha kami sendiri kami tak sanggup memperoleh keselamatan. Dengan pengertian Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu.
selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dalam jalan ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah, sama seperti kami, untuk memenuhi janji dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan yang sejati, yang kini kami rindukan dan kami harapkan dengan pasti. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan raja kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamaah, Dia mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepada-Nya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini
sebagai kenangan akan Daud. Akulah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Sukaryo serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Kami semua yang berkumpul di gereja ini bersama keluarga-keluarga kami. Juga mereka yang telah meninggal dunia. Ingatlah akan kepada kami dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul, Santo Francis, Santo pelindung kami, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Kita dengan pengacaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengacaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan berbaca ilahi, marilah kita berdoa bersama-sama sambil bernyanyi.
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala kejahatan. Sedialah memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikeluarkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamatan kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, jangan itu tinggalkan kami, damai itu berikan kepada kami. Mohon, janganlah memberi Tuhan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kita, dan berilah kami karunia kesatuan seluruh kehendak Engkau yang hidup dan berakhir sepanjang segala masa. Dan Tuhan bersama. Saudara-saudari, lihatlah dia. Dialah yang kita nanti-nantikan. Sang Anak Domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang menjalankan pekerjaan Tuhan. Yesus.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas keadaan Tuhan dalam pelayanan kali ini. Semoga Tuhan-Nya yang telah kami sambut menghidupkan pengharapan kami akan dunia yang baru, sehingga kami bertahan dalam persiapan menuju kepadamu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita menyatakan pengumuman. Mohon perhatian akan beberapa pertanyaan. Satu, pada hari Senin 9 Desember pukul 5 sore di Gereja Chandra Santa Paula di Atas Surga, Jakarta akan diadakan penerimaan sakramen baptisan bagi dua brother yang Persekutuan Agung Jakarta oleh Bapak Uskup Mas Krisna Bintang Sukarya. Kedua perhatian tersebut adalah Frater Diakon Gregorius Wilson dan Pak Ignatius. Frater Diakon Yosef Mikael Beradilan dari Parti Alam Sukarya. Mohon doa dan teman-teman untuk Frater Diakon yang akan menerima sakramen baptisan. Dua, informasi misa di Gereja Santa Paula yang berbeda dan instan. Diinformasikan sehubungan dengan adanya farmakologi Hanong, maka untuk hari Minggu 8 Desember, misa Minggu pagi pukul 7 pagi dan pukul 9 pagi
di gereja SPNBD ditiadakan khusus untuk hari Minggu 8 Desember. Ditiadakan misa Minggu sore pukul 5 sore di gereja SPNBD. 3. Jadwal penerimaan sakramen rekonsiliasi atau sakramen kembali menyambut akan diadakan pada hari Selasa 10 Desember sampai dengan Kamis 12 Desember. Pagi hari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Dan sore hari pukul 5 sore sampai dengan pukul 9 malam. 4. Pendaftaran atau pelajaran persiapan bersama tahun 2025 telah dibuka. Formulir pendaftaran dan informasi selengkapnya di sekretariat panti. 5. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama, Nathanael Agustinus Bornemann dari lingkungan Santo Alexius dengan Cecilia dan Ovianti dari Panti Karawang. Elizabeth Vivian Harmoni dari lingkungan Santo Sirius dengan Yohanes Aldo Mudu dari Panti Karawang. Francisca Amanda Satya Cikadewi dari lingkungan Santo Paulus dengan Agustinus Maksima Abdiana dari Panti Pasangin. Cecilia Tuhan Widi Sitisa Kalumaka dari lingkungan Santo Paulus dengan Theodora Ika Pura Widya Pramono dari Panti Cinere. Verena Ferinia dari lingkungan Sapakar dengan lingkungan Omongan Violeta Karisma Fritzi Dela dari lingkungan Santo Alexander dengan Lukas Arthur Jonathan dari Panti Cina Kalinas. Katarina Jeli Mandorika dari lingkungan Santa Monica dengan Andreas Rivaldo Agustinus Jaya dari Panti Makassar. Helena Winona Kusmo dari lingkungan Santo Fransiskus Assisi dengan garis menteri apabila umat mengetahui adanya halangan dalam penyelesaian pengetahuan kepala tersebut, wajib memberikan kepada pasien. Sekian pengumuman hari ini. Pengumuman yang lain dapat dibacakan di pasal 10. Sekarang mereka didoakan mulai dari keluarga 2024. Mari kita Allah Bapa yang Maha Esa, Yesus Kristus telah mengajarkan kepada para murid-Nya untuk selalu bersyukur dan mengirim pilihan kepada sesama. Kami bersyukur untuk acara kehidupan yang memberikan kami kesempatan untuk berjuang demi kemajuan dan kesejahteraan keluarga kami. Semoga Tuhan kami mengolah semangat bagi keluarga kami untuk membangun kebijakan secara nyata pada selama lebih kami memberikan sesama komunitas sebagai kesempatan kami untuk secara nyata demi Yesus Kristus dan ini Bapak Ibu, terima kasih bagi perhatian kasih ini. Terima kasih untuk semua pelayan yang biasa sudah satu karena sudah lewat. Mari kita mengucapkan Tuhan, semoga seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi.
Semoga berkat Tuhan ini memampukan kita di dalam hidup. Tuhan bersama. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, karya-karya dan pekerjaan kita, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang dimuliakan Kasih, latihan yang pertama sudah selesai. Mari pergi memberkati Tuhan dengan hidup kita.